Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Aulia Nurul Yunizah. Kalian bisa panggil aku Aulia. Di sini aku mau jelasin tentang pembuatan sistem pengendali temperatur air berbasis Arduino Uno. Nah, ini alat yang udah aku buat. Prinsip kerja alat ini adalah kita bisa mengatur set point dan kontrol diferensialnya di keypad 4x4 ini. Lalu, nanti kita bisa cek apa yang kita ketikkan di layar LCD 16x2 ini. Nah, di dalam box ini juga terdapat SSR yang berfungsi menjadi relay. Jadinya nanti water heater akan mati ketika suhu set point ditambah kontrol diferensial dibagi 2. Sedangkan akan menyala kembali ketika suhu set point dikurang kontrol diferensial dibagi 2. Kita misalkan saja suhu set point-nya itu 40 derajat Celcius dan kontrol diferensialnya aku atur menjadi 2 derajat Celcius. Nah, nantinya SSR akan mati ketika suhunya 41 derajat Celcius dan akan menyala kembali ketika suhunya menjadi 39 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada box. Di sini aku beli di offline store di Semarang. Tepatnya itu di depan Java Mall, seharga 12.000. Lalu, ada Arduino. Di sini aku menggunakan Arduino Uno R3 yang mengandalkan microcontroller Atmega 328P yang berdetak 16 MHz, memiliki 24 pin digital input-output di mana 6 pinnya bisa digunakan sebagai PWM output, 6 input analog, colokan USB untuk upload program dan catu daya, serta jack DC untuk catu daya. Di sini aku beli di online store, linknya aku cantumin di description box dengan harga 51.000. Selanjutnya ada elemen pemanas 350 watt, aku beli di online store dengan harga Rp20.000. Lalu ada sensor suhu. Di sini aku pakai sensor DS18B20 waterproof yang memiliki spesifikasi komunikasi menggunakan one wire. Cukup pakai satu pin digital saja. Tegangan masuk di antara 3 volt sampai 5,5 volt dan akurasi kurang lebih sampai 0,5 derajat Celcius. Dibeli dengan harga 17.000. Selanjutnya ada Votek SSR25DA. Seperti halnya dengan relay mekanik, SSR memiliki fungsi pemisah input-output seperti halnya sebuah saklar dengan hambatan yang sangat tinggi pada kondisi open. SSR25DA ini dibanderol dengan harga 85.000 dengan detail produk. Arus outputnya 25 ampere, tegangan inputnya DC 3 sampai 32 volt, tegangan outputnya AC 24 sampai 380 volt dan DC to AC. Lalu ada wadah plastik 1 liter. Itu bisa ditemukan di toko perlengkapan kue, ada juga di swalayan. Nah, di sini aku menemukan dengan harga Rp10.000. Selanjutnya ada resistor 4,7 kilo ohm dengan harga Rp1.000. Lalu ada konektor. Di sini kita menggunakan 3 jenis kabel jumper. Yang pertama ada female to female, lalu male to male, dan female to male. Di sini ketiganya itu dibanderol dengan harga Rp33.000. Setelahnya ada LCD 16x2. Di sini aku cari yang udah dengan I2C-nya yang udah disolder, yang memiliki fitur terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, mempunyai 192 karakter tersimpan, terdapat karakter generator terprogram, dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit, serta dilengkapi dengan backlight. Aku beli dengan harga 27.000, tapi di toko yang aku beli sudah terjual habis. Aku akan lampirkan link lain dengan harga yang sama. Lalu ada banana jack, aku beli offline store, store-nya sama dengan store tempat beli aku box. Aku beli 4 pieces itu Rp2.000.
Terakhir, untuk bahan yang perlu dibeli, ada keypad 4x4 yang memiliki spesifikasi maksimum ratingnya 2,4 VDC 30 mA, 8 pin untuk mengakses keypad 4x4 matriks, suhu operasinya 0-50 derajat Celcius dengan ukuran 6,9 x 7,6 cm, seharga 6.900. Total untuk pengeluarannya itu ada 264.900. Harga ini belum termasuk ongkir, belum termasuk harga solder, tenol, double tape, obeng, gunting, ataupun peralatan tambahan lainnya. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang fitur apa aja sih yang didapat dari alat yang udah aku buat ini. Nah, fitur yang kita dapat dari sistem pengendali temperatur air yang dibuat ini adalah: pertama, melakukan pengendalian temperatur air di wadah kapasitasnya 1 liter. Nah, yang kedua, alat ini menggunakan metode kendali closed loop control on off. Yang ketiga, suhu set point kita bisa atur sampai suhu 99 derajat Celcius. Yang keempat, kontrol diferensialnya kita bisa atur sampai suhu 9 derajat Celcius atau plus minusnya itu 4,5 derajat Celcius dari set point-nya. Yang kelima, kita bisa aturnya itu di keypad 4x4. Yang keenam, proses pengaturan dan parameter akuisisi data ditampilkan di LCD 16x2. Yang ketujuh, seluruh perlengkapan elektroniknya kita kemas dalam satu box sehingga aman saat dioperasikan. Yang terakhir, didukung dengan kemampuan untuk mengirimkan data secara serial pada perangkat komputer. Nah, untuk akuisisi datanya, kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio yang formnya sudah kita buat terlebih dahulu. Untuk detail bagaimana cara membuat formnya dan memasukkan codingnya, aku akan lampirkan link di description box-nya, dan aku akan melampirkan coding yang aku gunakan untuk pembuatan form Microsoft Visual Studio ini. Oke, kita bisa lihat di Microsoft Visual Studio yang sudah dibuat ini, kita bisa pilih scan port, lalu kita bisa atur baud rate-nya seperti ini. Kita bisa start recording, bisa stop recording, kita bisa hapus nanti data-datanya, lalu kita juga bisa simpan data-data tersebut yang sudah terbaca itu di Microsoft Excel untuk mempermudah ketika kita ingin melihat ulang datanya serta mengolah data tersebut. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung saja demonstrasi alatnya. Oke, yang pertama kita sediakan wadah 1 liter dengan airnya juga yang 1 liter. Nah, lalu kita masukkan water heaternya dan sensor dalasnya seperti ini. Lanjut, kita sambungkan sudah tersambung. Kita sediakan dulu yang kita butuhkan, lalu kita upload programnya dulu. Serial portnya jangan lupa diatur. Nah, di sini kita akan menunggu sampai tertulis done uploading.
Untuk codingnya nanti saya akan cantumkan link di description box yang berisi codingannya. Oke, sudah done uploading seperti ini. Ini yang muncul di LCD-nya. Oke, lanjut kita akan atur on off-nya. Di sini aku pengen atur 40 derajat Celcius dan kontrol diferensialnya 2 derajat Celcius. Kita klik D, set SP, kita tekan saja, lalu klik bintang. Nah, lalu set diferensialnya aku pengen 2 bintang. Oke, lanjut kita cek dulu, cek on off. Oke, SP-nya 40 derajat Celcius dan kontrol diferensialnya 2 derajat Celcius. Kita lanjut, kita bintang dulu. Lanjut ke langsung ke mulai. Nah, oke, kita klik D. Nah, di sini akan menyala. Kita ke Arduino data loggernya, kita start dulu. Lanjut kita scan portnya dan connect. Dan kita start recording. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Di LCD-nya akan tampil seperti ini. Nah, ini akan kita tunggu sampai 40 derajat set point-nya dan kita akan pastikan apakah di suhu 41 derajat itu water heater-nya akan mati, SSR-nya akan mati. Nah, ini suhunya udah 41 derajat dan water heater-nya sudah mati. Di sini juga still counting. Kita akan kembali lagi ketika suhunya 39 derajat Celcius. Nah, di sini suhunya udah 39,63. Kita akan tunggu sampai 39, nantinya water heater-nya ini akan menyala lagi. Oh ya, usahakan dalasnya itu nggak geser-geser. Lalu kita bisa lihat di sini kalau grafiknya itu udah mulai diturun di bawah 40 derajat. Nah, ini 39,06. Nah, pas 39 itu akan water heater-nya itu akan menyala seperti ini. Nah, ini artinya berarti alat ini bekerja dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin aku akhiri aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah menonton. Thank you and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.